Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Navarro. Selamat datang di video tutorial Premiere Pro. Video ini tentu saja berisi tentang bagaimana tata cara penggunaan software Premiere Pro. Tentu saja penggunaan secara dasar. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Oke, langkah pertama yaitu kalian membuka software Adobe Premiere Pro kalian. Nah, ini merupakan tampilan home dari software Adobe Premiere Pro. Langkah selanjutnya kita membuat project baru, yaitu kita klik aja di sini. Kalau misalnya kalian udah pernah membuat sebuah project, kalian bisa langsung aja open project. Nah, karena kita di sini ingin membuat sebuah project baru, kita langsung aja klik new project. Kemudian kita menambahkan project yang akan kita buat. Misalnya di sini video tes cinematic. Kemudian kita langsung aja create. Nah, ini merupakan tampilan dari workspace dari Adobe Premiere Pro. Di sini ada banyak sekali panel-panel. Salah satunya seperti source, effect controls, audio, clip mixers, metadata. Terus di sini ada panel program. Kemudian di sini ada panel project, di mana kita nanti import medianya di sini. Kemudian ada panel media browser, libraries, info, effects, markers, dan history. Kemudian di bagian sini ada merupakan tools dari Premiere Pro yang akan digunakan ketika saat kalian mengedit video. Kemudian di sampingnya itu ada timeline. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengimpor media. Nah, mengimpor media tersendiri itu memiliki beberapa cara. Salah satunya itu dengan kalian ngeklik kanan import media di sini, terus klik import, kemudian cari media yang ingin kalian import. Kemudian ada cara satu lagi yaitu dari files, kemudian kita import, itu bisa. Atau dengan shortcut Ctrl I, itu bisa kalian pilih. Kemudian cara selanjutnya yaitu ya kalian tinggal drag and drop dari file explorer kalian. Jadi kalian tinggal buka file explorer kalian, terus cari video atau media yang ingin kalian masukkan, dan di sini kalian itu masukin bagian musik, video, atau assets. Kalau misalnya LUTs itu bagian untuk nanti ketika ingin color grading. Jadi yang dimasukkan ke media sini itu merupakan video, musik, sama aset. Langsung aja drag and drop. Nah, setelah diimport, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah sequence. Kemudian kita ke settings. Nah, sequence itu simpelnya itu kayak kita bikin sebuah lembar kerja baru, yang dimana nanti sequence-nya itu bakal muncul di timeline, yang dimana timeline itu bakal kita drag video kita ke dalam situ. Nah, di bagian settings kita di sebelah sini itu ada frame per second atau FPS, yaitu ada frame per second atau FPS, itu kita atur aja ke 23. Oh ya, frame per second itu merupakan kumpulan gambar individu yang ditampilkan per detik, yang ditampilkan dalam video itu per detik. Jadi jadi semakin besar FPS-nya atau tampilan gambar, semakin banyak tampilan gambarnya, itu semakin smooth. Ya, misalnya kalau misalnya 60 fps itu berarti 60 gambar per detik, itu semakin smooth. Nah, kenapa saya di sini memilih 23? Karena saya ingin menyesuaikan, karena ini saya menyesuaikan dengan informasi fps yang ada di video itu. Saya rata-rata mendownload video fps itu 23.
Bisa sih kalau misalnya kita pindah ke 25 fps atau 20 atau 30 fps. Tetapi kalau misalnya diatur ke FPS yang lebih besar daripada FPS yang aslinya, itu ya dari software bakal digandakan. Nah, meskipun bisa digandakan, tapi nanti hasil dari videonya itu bakal sedikit agak kurang smooth. Jadi saya di sini menyesuaikan dengan rata-rata dari FPS yang ada di video media yang saya download. Kemudian di bagian frame size itu bisa diatur ke 1920x 1080, 16:9, atau jika ingin diupload ke dalam sebuah media sosial itu bisa dibalik 1080x 1920 atau 9:16. Nah, sininya sih sudah. Untuk yang preview file format, nah kalau misalnya kalian rekamnya di kamera, kalau misalnya kalian tahu apa format dari video yang kalian take, itu bisa aja atur dari sini. Misalnya kalian take dari Apple ProRes, kalian pilih aja ProRes, pilih GoPro. Nah, karena di sini saya ngambil source-nya tuh dari internet, atau kalian misalnya kagak tahu kalian itu ngambil formatnya itu dari mana, itu bisa pakai aja sih iframe. Di sini iframe only MPEG. Terus kita checklist maximum render quality. Kemudian kita bisa save aja presetnya. Terus kita namain Ray Preset. Terus kita klik OK. Nah, ini bakal otomatis ke save di bagian sequence presetnya. Kemudian kita namain aja sequence-nya video edit. Terus kita klik OK. Nah, udah kebuat nih sequence-nya. Terus kita ke file video, terus kita klik salah satu. Nah, ini adalah bagian preview video. Di sini kalian bisa nge-preview video yang kalian pilih. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian ingin taruh videonya, tinggal di drag aja ke sini. Dari sini juga bisa di drag ke timeline, atau bisa dari drag ke sini, bisa juga. Nah, kalau misalnya kalian pengen startnya tuh, kalau misalnya kalian drag dari sini kan itu bakal start dari awal banget. Kalian ngetek video atau video yang kalian miliki itu dari awal banget. Nah, kalau misalnya kalian nggak suka, atau misalnya pengen nge-startnya tuh dari, misalnya pengen nge-startnya tuh dari detik kedua, misalnya kalian pengen nge-startnya tuh dari detik ke-5, itu bisa aja digunakan, itu bisa menggunakan mark-in. Itu logo yang ada di sini, mark-in itu artinya itu dia sebagai penanda awal dari video mana yang kalian pengen mulai. Kemudian kalian misalnya pengen berhentinya tuh di detik ke 10 misalnya, itu tinggal pencet aja mark out. Nah, mark-in mark out ini tuh juga punya shortcut, yaitu kalau misalnya untuk mark-in itu pencet I, dan untuk mark out itu pencet O pada keyboard kalian. Kemudian tinggal di drag aja ke sini. Oh ya, bagi kalian yang ngetek video yang punya suara, kalau misalnya yang punya suara dalam videonya, itu kalau misalnya kalian drag dari sini masukin ke sini, itu bakal munculin sekaligus sama audio dari video yang kalian tag. Nah, kalau misalnya kalian pengen cuma munculin videonya aja, itu tinggal pilih yang ada di sini, drag video only. Sebaliknya kalau misalnya kalian ingin munculin dari audionya aja, itu drag dari audio only. Nah, di sini untuk bagian sini itu merupakan bagian video. Bagian video, dan bagian bawahnya itu merupakan audio. Bagian bawahnya itu merupakan bagian audio. Nah, bagian video ini tuh bisa ditambah, jadi nggak cuma 3 doang ya. Jadi ini bisa kalian tambah sesuka kalian. Caranya itu tinggal di drag ini bagian pemisah dari video sama audio, kita drag ke bawah. Dan kemudian kita drag ke atas ke bagian yang kosong ini, kita drag aja ke atas, dan itu otomatis bakal ditambah oleh softwarenya sendiri. Nah, di sini mungkin bakal saya cepetin aja buat masukin video, biar nanti bisa menggunakan dari tools yang ada di bagian sini. Oke, setelah kalian memasukkan semua media video dan juga audio kalian ke dalam timeline, sebelum tentang kegunaan tools yang ada di sebelah sini, kalian pasti melihat di sini ada merah-merah di atas video timeline. Nah, ini menandakan bahwa video ini belum render. Ini artinya video tersebut belum render. Jadi ketika kita ngeplay video
yang ada di sini akan terlihat patah-patah dan tidak smooth. Jadi cara mengatasinya ya kita klik enter, ini akan ngerender video kalian. Nah, jadi udah hijau kayak begini. Ingin ngeplay terus ngeliat preview di sini itu biar nggak patah-patah, itu di render aja. Nah, untuk bagian pertama dalam tools dari Premiere Pro, di sini ada selection tools. Selection tool ya seperti namanya itu untuk mengselect nggak hanya video tetapi audio. Jadi bisa kita select, bisa kita geser ke sini. Terus ini video juga bisa kita geser, terus bisa nge-select semua dari media yang ada di timeline. Itu bisa digeser. Selection tool di sini seperti namanya itu untuk mengselect media, tidak hanya video tapi audio juga bisa. Kemudian bisa juga nge-select semua dari media yang ada di timeline, itu bisa digeser. Kemudian selain menjadi tools untuk memilih atau nge-select, itu sini juga berfungsi sebagai penyunting. Nah, bisa kalian lihat itu yang bagian arrow atau panah warna merah itu merupakan simbol atau icon menyunting video. Oke, buat tools yang kedua itu adalah track select forward tool. Bisa diakses dengan shortcut A pada keyboard. Itu berfungsi untuk mengselect atau menggeser semua klip yang ada di depan klip sebelumnya. Jadi kita bisa geser tuh, bisa geser semua klip. Nah, itu ada dua, yaitu adalah track forward sama select backward. Nah, buat select backward ya sama, ini sebaliknya, jadi bisa geser ke kiri. Kita lanjut aja ke tools nomor 3, yaitu adalah Ripple Edit Tool keyboard. Nah, ini fungsinya untuk menyunting. Nah, mirip sama kayak suntingan yang ada di selection tools, tapi ini dia bisa menyunting. Jadi kalau misalnya kita nyunting nih sebuah video, contohnya ini, itu dia video setelahnya itu ikut gitu. Jadi kalau misalnya di selection tool itu kan kalau misalnya kita menyunting kan dia video depannya kan gak ngikut nih. Nah, kalau misalnya buat Ripple ini videonya itu bisa ngikut, menyesuaikan dengan suntingan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya itu di Ripple Edit itu ada banyak, ada 1, 2, 3. Nah, pertama itu adalah Rolling Edit Tool. Jadi tools ini tuh berfungsi untuk video A dan B tanpa mengubah durasi dari timeline. Jadi ini bisa buat kayak memperhalus transisi kalau tanpa merusak timelinenya gitu. Terus yang selanjutnya adalah Red Stretch Tool. Ini itu dia bisa memendekkan durasi. Contohnya seperti ini. Itu ini jadinya durasinya bakal dipendekin. Kemudian selanjutnya ada Remix Tool. Nah, ini biasanya untuk menyesuaikan audio musik untuk video kalian. Jadi misalnya di sini ada transisi lagu yang kurang smooth gitu karena kepotong. Misalnya nih saya delete, terus sini saya gunakan Remix Tool, lalu saya geser ke sini dan dia itu nanti bakal bikin remixan sesuai dengan namanya Razor Tool Toolsnya. Ini itu buat memotong video atau audio pada timeline kalian. Oh ya, sedikit tips, kalau misalnya kalian di timeline sebuah video kalian itu videonya numpuk-numpuk kayak gini, itu bisa di-cut sekaligus semuanya ini itu dengan Ctrl I terus cut. Kemudian di sini selanjutnya ada Slip Tool pada keyboard. Nah, Slip Tool di sini berfungsi untuk mengganti klip dari frame tanpa mengurangi durasi yang ada di timeline. Jadi maksudnya gini, misalnya di sini aku punya video yang durasi fullnya tuh 10 detik, terus aku pengen masukin ini setengahnya nih, misalnya sampai 5. Nah, sampai 5. Terus kita drag ke sini. Nah, tapi aku pengennya tuh dia startnya tuh dari sini. Nah, ini kan nanti bakal kalau misalnya manual itu bakal di trim ke depan. Nah, terus kita cari video mana yang kita mau tampilin, terus kita trim lagi kayak gini. Nah, dengan Slip Tool ini itu bisa diganti klipnya ini tanpa kita ngelakuin trim kayak tadi. Jadi tinggal digeser, diklik ke klipnya, terus tinggal digeser ke klip mana yang mau dimulai. Nah, misalnya di sini. Nah, itu bakal otomatis mulainya
dari sini. Nah, kalau misalnya kita play, nanti bakal mulai dari sini. Ini berfungsi untuk membuat elemen objek. Nah, buat tool selanjutnya itu adalah rectangle tool, yaitu seperti namanya membuat sebuah persegi atau kubus atau rectangle lah. Nah, seperti namanya rectangle tool ini ya membuat sebuah rectangle, kotak. Bikin rectangle, dia bisa bikin ellipse dan juga polygon. Kemudian di sini ada hand tool. Ini dia fungsinya ya untuk menggeser, bukan klip ya, tapi menggeser timeline. Nah, di hand tool ini di bawahnya itu ada zoom. Ya, fungsinya untuk ngezoom. Bisa juga pakai yang ini, slide yang bawah ini. Buat yang tadi, ini juga berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil. Ini alternatif dari kontrol scroll ke bawah tadi pakai mouse. Nah, yang terakhir itu merupakan type tool. Nah, type tool di sini ya untuk memasukkan teks pada video kalian. Nah, di bawah type tool di sini ada vertical type. Vertical type itu kita nulis dari atas ke bawah. Itu saja pengenalan dari tools-tools yang ada di sini. Selanjutnya kita bakal bergerak ke effect controls. Nah, buat effect controls sendiri itu berfungsi untuk mengedit position, scale, rotation, anchor point, anti-flicker, opacity, dan juga time remapping. Jadi, buat position itu sesuai dengan namanya bisa mengatur posisi dari video. Buat yang di sebelah sini itu ngatur ke kanan dan ke kirinya. Nah, buat yang di sebelah sini itu ngatur ke atas dan ke bawahnya. Dan buat dari scale itu ya buat mengatur besar dan kecilnya. Kemudian selanjutnya rotasi sesuai namanya mengatur rotasi dari media kalian, video kalian. Kemudian dari anchor point itu kayak titik dari tengah-tengah video kalian. Misalnya anchor point-nya saya pindahin ke sini, terus ada ke bawahan. Nah, nanti pasti dia titik rotasinya bakal sesuai titik dari anchor point. Nah, tadi kan dia di sini nih, dia berputarnya tuh sesuai dengan titiknya di tengah. Nah, ini kan udah saya geser, jadi dia bakal titik anchornya itu bakal mengikuti sesuai dengan yang sudah saya atur. Nah, kemudian selanjutnya di opacity, di sini itu mengatur opasitas dari media kalian. Nah, di sini ada blend mode. Blend mode ini itu interaksi dari media kalian, interaksi antara media di bawahnya. Jadi misalnya blend mode ini biasanya dipakai kalau untuk ngeblending dua media. Kemudian kan tadi sudah saya otak-atik ya. Nah, cara buat ngereset itu dengan tanda itu dengan ikon yang ada di sebelah kanan ini, reset parameter, diklik aja nanti ke reset sendiri. Di bagian sini tuh ada tulisan motion. Nah, motion itu merupakan kayak grup dari ini position, scale, dan di bawahnya nih. Jadi kalau misalnya kita klik nanti bakal ke select semua. Nanti bisa kita edit tanpa ngatur satu-satu. Bisa dipindahin, terus ini bisa di rotate. Itu saya akan menunjukkan cara membuat animasi sederhana menggunakan teks. Oke, pertama-tama kalian tulis saja teksnya di sini. Misalnya saya di sini tulis pantai. Kemudian kita atur aja di sini, kita ketenahin. Nah, buat kalian yang misalnya nggak ada panel kayak gini, kalian bisa cari aja di Windows. Kemudian kalian cari aja di situ tulisannya Essential Graphic, kalian checklist, nanti bakal muncul. Kemudian cara membuat sebuah animasinya. Di sini saya akan bakal membuat animasi fade in dan fade out. Caranya dengan cari di search effects ini linear wipe, kita masukkan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena buat yang linear wipe pertama itu untuk menciptakan fade in, dan untuk yang linear wipe kedua itu menciptakan fade out. Di sini kita atur aja wipe angle-nya. Ini minus 90, kemudian untuk fadernya itu kita aturnya 750. Kemudian kita checklist di sini untuk toggle animation-nya. Kemudian kita maju. Kemudian sebelum kita maju ke depan, kita 100% kan dulu.
Kemudian kita maju selama 3 detik. Nah, kemudian kita 0% kan. Lalu untuk fade outnya kita di sini tetap gak usah di minusin. Web angle-nya 90 derajat, kemudian fadernya sama 750. Kemudian kita jangan lupa untuk mengaktifkan ini. Lalu kita maju selama 3 detik. Kita saya bakal panjangin di sini sesuai dengan durasi agar menyesuaikan dengan durasi. Kemudian saya bakal atur transisinya jadi 100. Dan sebentar dan seharusnya animasinya bakal fade in dan fade out. Kita play aja. Nah, kita render dulu agar hasilnya lebih smooth. Kemudian kita replay. Oke, kita replay. Ini hasil dari animasi sederhana menggunakan teks dari Premiere Pro. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan color correction. Nah, color correction sendiri itu adalah mengkoreksi warna sesuai dengan warna alami atau warna aslinya. Misal di bagian contoh sini ada Mbak, dia menggunakan sebuah rok yang aslinya warna putih, tapi karena kelilingnya itu dia sedang sunset, jadi warna roknya itu sedikit berubah menjadi agak kekrem-kreman. Nah, disitulah color correction berfungsi untuk mengatur atau mengkoreksi warna agar terlihat alami. Jadi warna putih jadi terlihat putih, nggak miss gitu jadi warna krem. Caranya itu di sini ada beberapa settingan di sini. Yang pertama adalah white balance. White balance itu dia mengatur. Nah, di bagian sini ada white balance, yaitu mengatur menyesuaikan warna yang misalnya tadi warna alaminya putih jadi beneran putih. Kita select warna roknya di sini. Nah, nanti bakal diatur jadi warnanya secara alami jadi warna putih gitu. Kemudian di sini ada temperatur, mengukur temperaturnya. Kemudian ada tint, ada saturation untuk mengatur saturasinya. Kemudian di bagian bawahnya ada exposure. Exposure ini itu mengatur gelap terangnya keseluruhan dari gambar. Bisa kita atur. Nah, ini keterangan dan kegelapannya. Kemudian ada kontras, itu mengatur gelap terang sehingga terlihat tajam. Nah, kemudian di sini ada highlights, itu dia mengatur sumber highlight atau cahaya. Jadi dia sumber cahaya diatur. Nah, kemudian ada shadow, yaitu mengatur bayangannya. Kemudian ada whites, kemudian ada blacks. Kalian juga bisa klik auto untuk ke color correction. Nih. Nah, di sini ada bagian LUTs. Nah, LUTs ini diletakkan pada bagian sini nih. Jadi cara kalian masukkan LUTs, sebenarnya di Premiere Pro sudah menyediakan default LUTs yang ada di sini. Kalau misalnya kalian download dari internet, itu kalian bisa langsung aja browse, kemudian cari aja LUTs yang kalian download. Nah, kemudian kalian pilih. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah color grading. Oke, selanjutnya merupakan color grading ini itu memberikan kesan atau look seperti film gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton film itu kan pasti dia style warna dari filmnya itu kan pasti beda-beda. Kayak misalnya Barbie atau Oppenheimer itu kan dia stylenya tuh beda jauh gitu, kelihatan banget. Nah, jadi color grading itu berfungsi untuk menciptakan mood, nuansa, vibes pada film. Jadi kita atur aja curves-nya. Nah, jadi di sini kita bakal nge-color grade ini untuk menciptakan sebuah nuansa gitu. Oke. Kita ke curve. Kemudian kita misalnya saya mau bikin ini nuansanya kayak menangkan gitu. Kita atur aja curve-nya. Kemudian di sini
terus highlight dari sini. Dan midtone sekitar sini. Nah, bisa kita lihat di sini dia warnanya jadi beda gitu moodnya. Kalau misalnya kita play, oh sebentar, kita jangan lupa render agar bisa terjalan dengan smooth videonya. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah terakhir, itu merupakan mengekspor video. Kita klik saja di sini, ekspor. Nah, ini merupakan tampilan dari ekspor video. Nah, ketika kita lihat dari sini itu ada bar yang enggak full. Jadi kalau misalnya kalian klik ekspor klik ekspor dalam keadaan bar yang enggak full, itu nanti bakal ekspornya tuh cuma sampai bar yang akhiran yang ada di situ. Nah, ini saya fullin biar nanti ngerendernya itu full detik dari awal sampai akhir. Kemudian di sini kalian namakan aja videonya. Dan sini itu kalian cari lokasi dari video yang akan kalian taruh ketika kalian selesai. Lalu kita ekspor. Nah, di sini tinggal tunggu aja file video kalian yang sudah kalian edit telah diekspor dan ini sedang lagi di-render. Dan selamat, kalian sudah sampai di cara atau langkah terakhir, yaitu mengekspor video. Oke, itu aja video tutorial dari saya. Itu merupakan dasar-dasar penggunaan Premiere Pro yang sudah saya pelajari selama ini. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Dan itu saja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekian, terima kasih.